Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengisi pada aplikasi jaga.id. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengisikan pada aplikasi jaga.id di masing-masing instansi ataupun lembaga. Nah, di sini Bapak Ibu pastinya Bapak Ibu sudah didaftarkan akun untuk masing-masing lembaganya terlebih dahulu oleh cabang dinas maupun dari dinas masing-masing. Nah, langkahnya bagaimana Mas setelah didaftarkan oleh masing-masing instansi untuk akun di masing-masing lembaga? Nah, di sini Bapak Ibu pertama kali bisa masuk pada jaga.id. Kemudian di sini akan ditampilkan halaman dashboard dari jaga.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melengkapi profil terlebih dahulu pada kolom gambar di sini. Nah, lengkapi profilnya baik tanggal lahir laki-laki, akunnya di sini, ataupun Bapak Ibu ingin mengubah password di sini juga bisa. Password default pasti sudah dibuatkan oleh masing-masing instansi Bapak Ibu. Nah, jika ingin merubahnya, maka Bapak Ibu tinggal saja klik ubah password, masukkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan ulangi kata sandi yang baru, kemudian konfirmasi. Jika tidak ingin merubah password, maka Bapak Ibu tinggal klik simpan perubahan data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah melakukan perubahan data username maupun password, maka Bapak Ibu bisa masuk pada yang ada di sini. Kotak di sini Bapak Ibu klik, kemudian pilih administrasi PAK. Nah, setelah Bapak Ibu klik kotak tersebut, maka Bapak Ibu bisa masuk pada form isian kegiatan PAK. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan halaman dashboard dari pengisian PAK. Untuk proses pengisian pada masing-masing instansi, di sini Bapak Ibu bisa masuk pada input kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu klik tambah pada input kegiatan. Setelah tampil halaman dashboard dari form isian kegiatan PAK, di sini ada tahun pelajaran, deskripsi, kemudian metode penerapan. Dan metode penerapan di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama metodenya adalah metode insersi pada mata pelajaran. Insersi pada mata pelajaran di sini maksudnya misalnya metode atau kegiatan tentang PAK ini, anti korupsi ini akan dimasukkan pada mapel agama atau pada mapel PKN seperti itu. Kemudian kedua adalah metode habituasi atau pembiasaan. Nah, habituasi atau pembiasaan ini beda halnya pada insersi pada mata pelajaran. Nah, untuk metode habituasi atau pembiasaan ini di luar mata pelajaran. Contohnya saja, PAK ini akan disampaikan saat upacara setiap hari Senin, misalnya seperti itu. Maka itu masuk pada metode habituasi. Kemudian metode lainnya itu di luar dari insersi pada mata pelajaran maupun habituasi. Misalnya metode lain ini untuk mengisi kegiatan PAK pendidikan anti korupsi ini dilakukan saat atau dengan mengundang cabang dinas untuk memberikan pemaparan ataupun materi, atau mungkin akan mengundang Polri maupun TNI dalam kegiatan tersebut. Jadi bukan masuk pada mata pelajaran maupun habituasi kebiasaan di masing-masing lembaga. Nah, masing-masing lembaga dalam pengisian jaga.id ini bisa menggunakan beberapa metode sekaligus dalam tahun ajaran tersebut. Contohnya saja, misalnya ya Bapak Ibu, dalam tahun ajaran tertentu Bapak Ibu menggunakan metode insersi maupun metode habituasi bersamaan diperbolehkan, ataupun ketiga secara bersamaan juga diperbolehkan, ataupun kita menggunakan satu metode saja juga diperbolehkan. Nah, langkah pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Saya langsung contohkan atau kita praktekkan bersama-sama. Nah, kita masuk pada tahun pelajaran. Di sini ada tahun pelajaran 2020 ataupun 2021, 2021, 2022 maupun 2022, 2023. Kita contohkan yang terbaru saja, kita inputkan. Kemudian deskripsinya, nah deskripsi kita masukkan. Nah, untuk deskripsi di sini Bapak Ibu bisa masukkan implementasi pendidikan
anti korupsi di lembaga misalnya di SMAN 1 Bondowoso. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan implementasi pendidikan anti korupsi di SMAN 1 Bondowoso. Nantinya ada beberapa metode di sini yang Bapak Ibu bisa cantumkan. Kemudian untuk metodenya kita isi insersi pada mata pelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya di sini kita masukkan untuk mapel kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian tanggal penerapannya. Nah, tanggal penerapan di sini harus disesuaikan dengan tanggal ataupun tahun pelajaran. Kan lucu Bapak Ibu, misalnya tahun pelajarannya 2020-2021, akan tapi tanggal di sini tanggal penerapannya 2022. Otomatis ketika Bapak Ibu mengisikan pertama tadi tahun pelajarannya di tahun 2020-2021, maka di sini otomatis penerapannya di tahun 2021. Karena tadi saya mengisikan 2021-2022, maka di sini otomatis 2022. Contohnya saja, misalnya tanggal 1/7/2022. Nah, kemudian diterapkan pada kelas. Nah, di sini tidak harus centang semua, disesuaikan dengan penerapan implementasi pendidikan anti korupsi ini di kelas berapa saja. Bisa Bapak Ibu di kelas 10 saja, atau bisa di kelas 11 saja, atau juga bisa di kelas 12 saja, atau bisa di semua kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menyesuaikan di masing-masing instansi ataupun lembaga. Cerita tentang metode yang diterapkan di sini, maka Bapak Ibu bisa ceritakan metode insersi ini dimasukkan pada apa saja. Contohnya seperti ini. Penerapan metode insersi diterapkan pada RPP mungkin, atau pada jadwal pelajaran, ataupun deskripsi lain yang menceritakan tentang metode insersi di masing-masing lembaga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya juga penerapan insersi ini yang diterapkan pada contoh-contoh soal. Misalnya diterapkan pada contoh-contoh soal. Maupun sebagainya. Monggo Bapak Ibu bisa ceritakan tentang metode yang diterapkan pada insersi mata pelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk unggah dokumennya, unggah dokumen di sini bisa berupa PDF, DOC, DOCX, XLS, PPT, PPTX, TXT maksimal 10 lampiran. Jadi maksimal 10 lampiran yang bisa dimasukkan pada unggah dokumen di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu penerapan metode insersi pada RPP, maka Bapak Ibu bisa masukkan RPP-nya di sini. Metodenya misalnya contohnya kita jadikan PDF terlebih dahulu untuk RPP-nya. Bapak Ibu bisa menggunakan drag and drop maupun pakai browse. Nah, lebih gampang menggunakan drag and drop saja Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Contoh ini seandainya ini RPP-nya ya Bapak Ibu bisa tarik seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa letakkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bisa menampung 10 dokumen, maksimal 10 lampiran. Kemudian untuk foto, nah foto di sini bisa berupa JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, maksimal 10 lampiran juga. Nah, perbedaan antara dokumen dengan foto, kalau dokumen itu bisa berupa naskah soalnya, RPP-nya, maupun jadwal mata pelajaran yang berbentuk XLS-nya. Sedangkan unggah foto itu bisa berupa foto dokumentasi ketika melakukan kegiatan ini. Misalnya ketika dalam proses pengisian soal, Bapak Ibu bisa foto dokumentasi, ataupun dokumen-dokumen yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langkahnya sama, kita bisa menggunakan drag and drop maupun kita menggunakan browse dengan jenis format JPG maupun JPG. Nah, kita contohkan ini format PNG. Kita tarik seperti ini, kemudian kita lepaskan di sini. Jadi seperti itu. Langkahnya ini hanya contoh. Sekali lagi ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen-dokumen yang memang benar valid atau yang memang sudah ada.
Nah, kemudian untuk tautan Facebook, blog, YouTube, ini menyesuaikan. Ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Contohnya saja, ini kita masukkan tautan dari Facebook, maka link yang dari Facebook tersebut kita tindihkan di sini tautannya. Ataupun dari blog Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Maupun dari YouTube Bapak Ibu bisa masukkan. Contoh yang YouTube, kita masuk pada YouTube, contohnya ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengopikan link yang di YouTube itu bisa masuk pada channel Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa bagikan link yang ada di sini. Klik share, kemudian copy linknya dan Bapak Ibu bisa tempelkan di sini. Jadi seperti itu. Maupun link Instagram. Nah, untuk Instagram Bapak Ibu bisa masukkan pada blog terlebih dahulu karena di sini masih tidak memadai Bapak Ibu. Nah, barulah setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Seperti itu ya Bapak Ibu langkahnya. Ini metode pada implementasi anti korupsi di mata pelajaran. Nah, kemudian ada lagi metode penerapan yang lainnya. Seandainya Bapak Ibu ingin menerapkan metode lain, kemudian Bapak Ibu bisa klik metode habituasi. Nama kegiatannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya habituasi ini kebiasaan ataupun pembiasaan di masing-masing instansi. Misalnya penerapan untuk anti korupsi diselenggarakan pada saat upacara. Nah, jadi nama kegiatannya di sini adalah upacara bendera. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ceritakan deskripsinya. Jadi kegiatan habituasi ini diselenggarakan saat upacara hari apa atau hari Senin atau apa seperti itu dijelaskan. Pembiasaan untuk habituasi kegiatan pendidikan anti korupsi atau PAK diselenggarakan pada saat upacara bendera. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa berupa juga penilaiannya Bapak Ibu bisa berupa kedisiplinan. Kemudian juga bisa mungkin tepat waktu ketika melakukan upacara. Kemudian tepat waktu bisa seperti itu dan sebagainya. Untuk unggah dokumen di sini bisa berupa SOP Bapak Ibu. Sama di sini seperti yang tadi pada implementasi mata pelajaran, insersi mata pelajaran. Nah, untuk unggah dokumen di sini, unggah dokumen bisa berupa SOP saat upacara atau misalnya jadwal upacara ataupun edaran tentang upacara, pramuka dan sebagainya. Bapak Ibu bisa masukkan di sini untuk metode pembiasaannya. Jadi selain upacara bendera mungkin juga di sini pada pramuka. Nah, monggo ini sesuai dengan masing-masing lembaga. Nah, Bapak Ibu langkahnya sama, bisa drag and drop berbentuk PDF lebih gampangnya Bapak Ibu. Kemudian untuk unggah foto kegiatan saat upacaranya, Bapak Ibu bisa foto. Nah, ini hanya contoh saja, saya drag and drop seperti ini. Tautan linknya sama, bisa menggunakan Facebook maupun YouTube ataupun sebagainya. Barulah Bapak Ibu klik simpan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada lagi. Selain metode yang dua tadi, ada satu metode lainnya. Nah, untuk metode lainnya ini di luar dari insersi mapel maupun habituasi. Contohnya, misalnya Bapak Ibu mengundang TNI untuk melakukan proses sosialisasi penerapan anti korupsi yang tidak secara kebiasaan, mungkin 1 tahun 1 kali seperti itu. Bisa saja Bapak Ibu bisa masukkan. Atau misalnya tidak ada, Bapak Ibu tidak perlu dimasukkan. Nah, misalnya ada, Bapak Ibu tulis di sini sosialisasi pendidikan anti korupsi oleh TNI. Nah, ini diimplementasikan atau diterapkan pada kelas berapa saja, misalnya kelas 12 saja. Nah, kita deskripsikan, kita ceritakan tentang sosialisasi tersebut. Penerapannya seperti apa? Monggo Bapak Ibu deskripsikan, tulis deskripsinya. Kemudian unggah dokumennya sama, bisa berupa foto, bisa berupa undangan, kemudian sebagainya. Nah, untuk dokumen berarti bisa berupa undangan tersebut ataupun rundown kegiatannya.
bentuk Excel maupun yang lainnya. Nah, kita drag and drop seperti ini. Nah, jika kurang lengkap Bapak Ibu ini bisa masukkan ceritanya. Ini kurang lengkap ceritanya. Seperti itu. Kemudian unggah dokumennya. Ini berupa foto. Bapak Ibu bisa masukkan seperti ini. Nah, untuk tautan Facebooknya ini opsional, ada atau tidak, monggo. Misalnya tidak ada, tidak perlu diisi. Barulah Bapak Ibu klik simpan. Setelah Bapak Ibu memasukkan ketiga metode tersebut, maka di sini Bapak Ibu bisa melakukan create. Pastikan terlebih dahulu untuk mata pelajaran ataupun pembiasaan di sini, pastikan deskripsi maupun dokumennya benar. Nah, misalnya ada kesalahan, Bapak Ibu masih bisa memberi atau bisa mengedit kembali atau bisa menghapus di sini. Nah, untuk mengedit tekan tombol pensil, untuk menghapus tekan tombol sampah-sampah yang ada di sini. Baru kalau misalnya sudah dipastikan benar, maka Bapak Ibu bisa lakukan create. Seperti itu Bapak Ibu untuk langkah pengisiannya. Nah, jika sudah sesuai, semuanya sudah sesuai isiannya, Bapak Ibu bisa lakukan create di sini dan kita tunggu proses penyimpanannya. Nah, inilah Bapak Ibu ketika sudah selesai maka akan tampil di halaman dashboard Bapak Ibu di form isian PAK. Nah, kita bisa klik di sini, akan muncul rangkuman detail yang telah Bapak Ibu isikan tadi. Tadi ini rangkumannya. Di sini kan Bapak Ibu tadi mengisikan insersi mata pelajaran, kemudian habituasi maupun metode lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek kembali di sini dokumen-dokumennya tadi yang telah dimasukkan. Misalnya ada kesalahan, Bapak Ibu bisa melakukan edit di sini. Mungkin ada kesalahan pada insersi, pada habituasi, metode lain, Bapak Ibu bisa lakukan klik edit, atau mungkin Bapak Ibu bisa menghapus dan menginputkan kembali. Jadi seperti itu. Nah, contoh kita hapus dan tetap hapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu langkahnya dan akan hilang di sini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Atau Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Abah Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.